Baik pemirsa, tentunya kita bergabung kembali bersama FKDM tingkat Kelurahan Palmera. Bang, langsung saja mungkin ya pemirsa banyak ingin mengetahui lebih banyak tentang apa sih fungsi daripada FKDM ini gitu loh. Apakah sama dengan yang disebut oleh Citra Bayangkara mungkin atau Mitra atau organisasi yang keberadaannya ada di tingkat Kelurahan Palmera? Terima kasih Bang Firman. Betul. Perlu saya jelaskan di sini keberadaan FKDM di tingkat Kelurahan Palmera. Pertama kita terbentuk melalui jalur SK Mendagri ya. Jadi Permendagri. Di SK-kan oleh Mendagri. Mendagri nomor 12 tahun 2006. Iya. Lalu diperkuat lagi dengan SK Gub atau Pergub. Ya. Itu tahun nomor 110 tahun 2008. Itu sampai periode berapa tuh, Bang? Kalau Sekarang satu masa bakti itu yang lalu 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Tapi yang untuk tahun ke depan 3 tahun. Oh, jadi tahun ini adalah 3 tahun? Iya. Oh gitu. Fungsinya ya, diciptakan itu untuk apa maksudnya? Keberadaan FKDM di sini sebagai sesuai dengan ada yang di logo itu adalah mitra setia Kewaspadaan dini di masyarakat gitu. Iya, jadi maksud jadi kewaspadaan ini apa ini, Bang? Maksud kalau setahu saya ini kan yang namanya FKDM ini kan plat merah ya, Bang? Betul, karena Permendagri ya, bukannya Pergub. Jadi kita juga punya acuan yang mana di tingkat kelurahan difasilitasi oleh lurah. Selalu pelaporan kita dimonitoring oleh Wanhat Kelurahan Palmera yang ada di situ. Kasih pemerintahan dan sekal. Berlanjut kita ada 3. Apa sih kewaspadaan ini? Pertama adalah gejala, kedua adalah bencana, ya. Yang ketiga adalah peristiwa. Tapi yang perlu dilaporkan adalah gejala. Sebelum ada kejadian, sebelum ada apa, ini kerjaan kita. Jadi FKDM ini memang untuk membantu peran kelurahan tersebut. Pemerintahan kelurahan. Pemerintahan kelurahan ya. Informasi aja. Untuk eksekusinya tidak termasuk. Iya. Jadi apakah memang eksekutor itu termasuk FKDM ini? Tidak. Jadi tidak ya. FKDM tidak ya, Bang ya? Tidak, Bang. Tidak ya. Memang khususnya untuk menangani kewaspadaan aja gitu di masyarakat ini ya. Kita melaporkan sesuatu gejala apapun bentuknya mungkin mungkin bencana atau gejala, misalnya contoh kayak demam berdarah contoh gitu ya, Bang. Jadi demam berdarah kita melaporkan misalnya ada suatu tempat yang kira-kira banyak jentiknya, kita bisa koordinasi dengan Wanhat untuk menghubungi petugas yang bersangkutan misalnya kayak gitu, Bang. Tapi FKDM ini kan harusnya sembunyi ya. Nggak harus tampak di masyarakat. Namun dengan zaman sekarang ini kayaknya sudah tidak asing lagi FKDM saya rasa ini. Apakah memang sudah ada perubahan dalam sistem atau memang gimana itu, Bang? Sebenarnya dalam sistem kita tidak ada perubahan, Bang. Gitu loh. Cuman kita memang ada tugas-tugas yang mesti kita tunjukkan memang betul keberadaan FKDM ini. Jadi ada sebagian juga yang tugas-tugas ini yang sifatnya internal gitu loh. Oh, ada yang gitu ya? Iya. Sekarang di kelurahan ini ada berapa, Bang, anggota atau kepengurusan daripada FKDM yang keberadaannya di tingkat Kelurahan Palmera khususnya? Semua ada 7 ya. 7 ini kan kita lihat ya, Bang ya. Kebanyakan kan di Kelurahan Palmera ini ada 17 RW. Kenapa cuma dibutuhkan 7? Apakah memang itu bisa ditangani langsung? Atau memang harus di tingkat kelurahan itu 7 aja? Atau masing-masing wilayah ada keterbatasan atau memang harus perlu dari Permendagri itu memang peraturan? Ya, itu untuk anggota tingkat kelurahan tuh 7. Tapi tingkat kecamatan 10. Betul. Itu memang bisa untuk dikuasai dengan jumlah RW aja di lingkungan kan kita 17 RW ya, Bu Nurlela ya. Apakah ini bisa ditangani dengan sistem apa? Pembagian sistem kerjanya itu, Bang? Memang kelurahan itu untuk kelurahan tuh jumlah RW kan di Kecamatan Palmera ini yang dengan 6 kelurahan itu jumlah RW-nya berbeda-beda. Makanya kan kita bicara mengupas bagaimana ini FKDM di Palmera. 17 RW ini kok dibutuhkan kepengurusan cuma sebatas 7. Apakah ini memang bisa dikuasai oleh kepengurusan FKDM? Dengan 7 anggota ini, dengan 7 pengurus ini, ya kita berkoordinasi, kemudian kita membagi tugas untuk membawahi. Oh, dipeta-petain jadinya ya. Satu orang dipetain berapa orang gitu ya?
Begitu ya maksudnya ya. Iya. Oh, luar biasa pemirsa ya. Inilah FKDM di tingkat Kelurahan Palmera. Jadi 17 RW ini bisa ditangani oleh dengan 7 kepengurusan FKDM yang ada di tingkat Kelurahan Palmera. Semakin seru obrolan kita, nanti kita akan kupas kembali. Dari itu kita ikuti terus perjalanan kami hanya di PAL TV. Mantap. Baik pemirsa, tentunya masih berlanjut dalam program Sehitam bersama FKDM tingkat Kelurahan Palmera Jakarta Barat, yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Ini saya lihat nih ada ibu-ibu 2 ya, memang yang dibutuhkan dalam kepengurusan FKDM ini, atau memang harus bisa dibilang harus ada wanitanya gitu loh, enggak? Khusus atau gimana Bu Nurlela? Iya, Ada saya. tidak dibatasi jumlah wanitanya, Betul. Presentasinya tidak ada. Iya. Tapi memang kami semuanya, Iya. termasuk perempuan-perempuan ini kita mengikuti seleksi. Iya. Iya, jadi persyaratan itu ada dari pendidikan, Betul. terus dilihat dari latar belakang kita, Betul. terus kita juga membuat suatu karya tulis. Oh, jadi memang minimal ini paling tidak adalah tokoh masyarakat ataupun juga yang memang mengetahui lebih banyak tentang lingkungan. Jadi nggak semata-mata menjadi anggota FKDM itu, perlu dengan melewati seleksi. Iya, Seleksi di mana? Di kelurahan. Di tingkat Kelurahan Palmera. Kelurahan. Oh, tapi yang mengesahkan itu bukannya Kes Bangpol, Bang? Ya difasilitasi. Oh, difasilitasi aja. Fasilitasi di kelurahan. Gitu ya. Oh, di kelurahan atau di difasilitasi mana? oleh Kes Bangpol, tetap pelaksanaannya di kelurahan. Seleksinya itu kita Iya. diwawancarai oleh memang orang-orang yang berkepentingan, Betul, betul. termasuk mantan wali kota, bekas anggota Iya. DPRD. Jadi bukan sekedar ditunjuk aja pemirsa ya, atau memang dari RW mewakili ini, Tidak. gitu loh, mewakili ini ya. Personal, Seperti pribadi. Ya, beda ya dengan tingkat LMK bahasanya ya. Iya. Ini beda. Jadi Ya, memang beda. dibutuhkan kita hanya. tidak dipilih oleh masyarakat, tapi kita Oh, sifatnya jadi memang harus melalui seleksi. Seleksi. Jadi nggak sebatas asal tunjuk ya. Iya. Ini loh pemirsa, kita ketahui bahwa FKDM itu adalah tugasnya adalah bagaimana melihat, memantau perkembangan lingkungan dengan kewaspadaan ya. Jangan sampai adanya timbul banjir atau juga ada. Tahu kan termasuk nggak? Ya, termasuk Bang. Termasuk juga ya. semua. Oh, berarti bisa bersinergi dengan para organisasi dan tingkat 3 pilar di wilayah Kelurahan Palmera dong. Iya, betul. Iya, nggak Memang putus. Betul ya, harus bersinergi tentunya ya. Iya. Begitu ya, Bang? Betul, Bang. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat ini? Oh, Cara bersinerginya dengan mereka gitu, ya dengan para organisasi itu. kita ini memang tugas utamanya adalah menyampaikan informasi, Bang. Betul. Kita tidak bukan sebagai eksekutor. Ya. Jadi apapun gejala yang timbul, permasalahan Kamtipmas misalnya Ya. gitu ya, kita melaporkan secara tertulis. Tulis. Secara tertulis, kemudian kita sampaikan kepada Wanhat. Nah, Wanhat lah yang berkoordinasi dengan 3 pilar yang melakukan eksekusi. Betul. Tentang permasalahan itu yang kita laporkan. Jadi memang pembentukan kepengurusan FKDM ini yang memang dibangun oleh pemerintah pusat ini adalah tujuannya adalah itu. Ini semakin seru obrolan kita ya, Bang Ilham ya. Nanti kita akan berlanjut lagi pemirsa. Tentunya ikuti terus perjalanan kami hanya di PAL TV. Mantap. Baik pemirsa, masih berlanjut bersama FKDM tingkat Kelurahan Palmera, Kecamatan Palmera, Jakarta Barat. Bang, ini kepengurusan kan ada 7 ya. Berarti Ya. ada sekretaris, ada wakil, apalagi tuh Bang? Nggak ada bendahara sih sebenarnya di struktur. Iya. Anggota 4 orang. Oh, anggota 4 orang. Berarti bendara tidak ada ya? Tidak ada. Berarti dia ada keuangan ya? Berarti tidak ada keuangan. Tidak ada. Iya, Sendirian betul. ya. Namun saya lihat ini banyak sekali FKDM ikut terjun ya dalam menangani, membantu peran memutuskan mata rantai COVID gitu loh. Iya. Ini kan ikut kan ya kemarin ya? Itu anggarannya dari mana? Atau memang sifatnya memantau saja? Ya, Bu Yesi atau Bu Nurlela? Iya, kalau untuk masalah Iya. COVID di pandemi ini, Iya. setiap RW itu punya tim satgas. Betul. Tim satgas, jadi ada juga ketuanya itu dari tokoh masyarakat, Iya. tokoh masyarakat, Iya. atau juga langsung Pak RW-nya ya. Kalau FKDM sendiri mendampingi itu sebagai apa? Jadi kita memantau Hmm. selama perjalanan pandemi ini seperti Betul. apa. Misalnya gini, ada isu nih di si A, orang bilang kena COVID gitu Iya. kan. Kita harus lebih dulu mencari informasi. Benar atau tidak gitu Benar ya. atau Kalau tidak. memang benar akan dilanjutkan oleh FKDM. Iya. Kalau tidak, Kalau tidak kita kembali lagi ke yang punya wewenang. berarti bisa membela dari masyarakat tersebut dong. Bisa nggak membela itu, Bang?
Jadi gini sebenarnya secara detail. Kembali lagi ke situ ya. Iya. Secara detailnya kemarin kita berperan karena kita juga deteksi dini, artinya kita masuk juga di area padahal di tingkat RW ada gugus. Iya. Gugus depan itu di tingkat RW, tapi kebanyakan karena dia tidak ada peranannya, akhirnya FKDM yang situ sampai bagaimana yang terkapan positif dan bisa dilayani dan bisa didekati oleh masyarakat dan tidak membuat resah masyarakat. Dan kita membuat kondusif masyarakat, bagaimana itu FKDM sampai berkomunikasi langsung tingkat tim puskes kecamatan maupun kelurahan. Harusnya itu seyogyanya kan gugus ya yang sudah dibentukkan di SK-kan oleh lurah. Dan perlu juga kita juga FKDM tidak, memang kalau dibilang FKDM ada di mana-mana, ada di saat apapun kejadian FKDM harus turun. Harus ada ya? Sampai nanti seandainya ada peran KDRT dan lain, FKDM juga harus ada tetap. Inilah fungsi daripada FKDM adalah bagaimana menjadi mata telinga daripada kelurahan. Bagaimana jangan sampai sebelum terjadi diwaspadainya oleh tim FKDM, gitu ya Bang? Mungkin ada tambahan? Kalau boleh saya tambahkan begini, FKDM itu kaitannya dengan COVID. Ini juga berperan serta. Kita punya tabung sendiri dengan biaya sendiri. Kemudian kita menyemprotkan disinfektan ke rumah-rumah. Oh, jadi FKDM memang pernah melakukan itu sendiri ya dengan badan FKDM itu sendiri. Oh, ada ya. Itu kan perlu melibatkan keanggotaan. Apakah memang setiap RW itu dia perlu ada anggota-anggotanya, Bang? Kalau kita lihat tersebut nggak ada? Enggak. Kalau kita lihat wilayahnya memang ini ada yang terkena COVID, kita lari ke sana, kita menyemprotkan. Jadi sebatas 7 orang ini yang bergerak? Iya. Begitu ya? Betul. Kita punya alat sendiri. Tapi kita berkoordinasi dengan pemerintah. Tetap dibantu oleh masing-masing wilayah ya. Dengan masyarakat setempat, baik dari RT, RW gitu ya. Jadi bukan ujuk-ujuk sendiri kalau bahasa Betawinya ya. Ini koordinasi tetap ya, luar biasa tentunya. Jadi kayak seperti itu Bang ya. Apa saja selain daripada kegiatan ini memang sebenarnya ini bukan tugas FKDM untuk melaksanakan kegiatan, tapi karena kepedulian aja. Kepedulian ya. Dan itu anggarannya memang diturunkan dari pemerintah. Atau gimana? Kemandiri kita, turunan ini. Oh, dari Kemandirian? Potong gaji kali? Kita patungan aja, ada uang kas kita patungan aja. Betul ya? Oh, sukarela ya? Ini luar biasa pemirsa ya. Mudah-mudahan ini apa yang dilaksanakan oleh FKDM, apalagi di zaman saat ini, memutuskan kata-kata ini tetap harus ditanamkan kepedulian tentunya ya. Jadi nggak semata-mata mewaspadai aja, tapi juga kepedulian ditanamkan. Ini sangat luar biasa pemirsa. Baik pemirsa, hampir 1 jam kita berbincang bersama FKDM tingkat Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Bang, banyak pertanyaan mungkin dari masyarakat ya yang memang memperhatikan tentang keberadaan seperti FKDM ini gitu loh. Sebenarnya tepat nggak sih pemerintah ini membangun fungsional daripada FKDM ini diciptakan untuk mata, kuping, telinganya lurah gitu Bang. Kalau menurut Abang seperti apa? Walaupun saya bertanya dengan kepengurusannya nih, saya nggak tanya ke orang lagi, tapi kepada yang langsung menjalankan. Ya. Perlu nggak Bang? Perlu. Sangat perlu ya? Iya sangat perlu, karena ini pemerintah dengan keterbatasan personalnya juga. Betul. Jadi kepedulian masyarakat itu diambil dari elemen masyarakat yang memang peduli di lingkungan. Nah, diterapkanlah di sini waspadaan ini. Bagi apa sih harus yang diwaspadain? Satu, pertama orang personal yang mengetahui masalah lingkungan dia. Jadi bukan orang dari daerah lain yang jadi FKDM di sini. Betul. Jadi kuasain sekecil apapun yang permasalahan ada di wilayah lingkungan itu tetap kita tidak pernah selalu memflow up bahasa yang temuan-temuan itu, tapi cukup dengan laporan. Dengan laporan. Jadi memang dilaporkan ke kelurahan gitu. Gitu ya Bang ya. Memang fungsi ini memang perlu ya Bang. Iya Bang. Adanya FKDM ini perlu nggak sih sebenarnya Bang? Betul Bang, itu kita perlu. Mungkin di satu sisi kalau kita membandingkan ya dengan organisasi yang lain yang ada yang sifatnya untuk menangani Kamtipmas, contoh misalnya Citra Bayangkara, kita sebenarnya ada kemiripan dengan organisasi itu, cuman ada perbedaannya hanyalah kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap organisasi itu gitu. Kalau untuk Citra Bayangkara di bawah asuhan oleh
kepolisian. Ya. Dan sementara dari kita diasuh oleh pemerintah pusat ya. pemerintah daerah. Pemerintah daerah, gubernur. Tapi tak sampai tingkat pusat loh. Iya. Ya, Ya. ada tingkat pusat. Kan ada tingkat provinsi, Iya. betul kan? Iya betul ya. Jadi memang fungsi FKDM ini memang dibentuk itu memang ada tujuan kan. Iya. Cuman masyarakat ini kan minimal dia kadang-kadang suka menyamai dengan organisasi lain. Nggak pernah tampak buat apa diciptakan ini gitu loh. Mungkin ada juga bisa dibilang ini membuang-buang anggaran atau apalah gitu loh. Tapi memang faktanya emang harus dibutuhkan, Bang. Betul, Bung Lela. Iya, Merasakan nggak? Karena terutama kami dari Iya. FKDM terkecil, dari yang paling akar bawah, dari FKDM kelurahan, itu nanti mengacu semuanya kita kepada ideologi Pancasila. Sebenarnya kita semua berusaha menanamkan persatuan dan kesatuan. Betul. Jadi dari hal-hal yang terjadi di masyarakat kita yang mencegah gitu kan, supaya tidak jadi perpecahan, apakah itu dari ras atau seperti anak-anak tawuran atau Pilpres kemarin kita pilpres, ya itu contoh salah satunya, ya banyak banget gitu. Pokoknya setiap kegiatan yang dilaksanakan di wilayah ini mau diundang nggak diundang FKDM harus ada ya. Betul ya? Betul. Itu memang sudah harus Panggil, ya. ya. Jadi kalau memang tidak diundang pemirsa ya datang. Ya, tapi kalau orang hajatan mungkin kalau diundang datang juga. Nggak boleh gitu loh. Ya nggak boleh ya. Iya. Tapi laporannya tetap Betul, ada, supaya ya apalagi kalau ada dangdut ya, Iya, iya. ada hiburan gitu ya. Jadi memang pada dasarnya FKDM ini walaupun tidak diundang kegiatan apapun yang ada di masyarakat ini harus ada. Tapi monitor, tapi kadang-kadang tidak memakai seragam. Iya. Betul ya? Betul. Bisa disebut detektif bukan? Enggak. Bisa juga. Hah? Kita monitor. Iya. bisa juga ya? Kita melaporkan. Melaporkan. Setuju nggak Bang? Disebut begitu? Bisa juga seperti itu. Seperti itu ya. Iya, bisa. Karena masyarakat kita ini kan kadang-kadang ngelihat topinya tapi bajunya yang lain. Iya. Kadang-kadang FKDM apa kan gitu. Ternyata inilah fungsi daripada FKDM adalah bagaimana mencegah dulu sebelum terjadi kewaspadaan. Bahasanya ini waspada nih, jangan sampai hujan turun kan gitu. Iya. Bagaimana menyiapkan payungnya itu ya? Hujan turun banjir. Nah itu jadi Iya. sebelum hujan turun inilah tugas FKDM gitu ya. Ya baik pemirsa, inilah yang memang kita ketahui lebih banyak tentang FKDM karena FKDM ini memang sempit dalam ruang gerak namun luas untuk bisa mengecek daripada masing-masing wilayah ya. Ya. Ini sangat luar biasa karena dia tidak diundang pun harus ada apalagi diundang. Tapi kebanyakan diundang atau tidak? Enggak. Kasihan sekali ya. Hah? Iya, hah? Jadi kayak seperti tidak diakui di masyarakatnya. Tapi memang itu bukan masalah diakui atau tidak diakui. Tapi memang harusnya sembunyi. Iya, betul ya. Karena mata kupingnya daripada membantu tingkat kelurahan di Palmerah gitu ya, Mas. Dan kalau kantor sekretariatnya di mana, Bang? FKDM kebanyakan. Nah, Ya. Siapa yang bisa jawab? Nah ini nih saya Ya. perlu sampaikan. Ya. Kita sudah mengadukan hal ini kepada FKDM tingkat kota. Iya. Karena nggak semua Betul. FKDM tingkat kelurahan difasilitasi. Betul. Tapi ada sebagian yang difasilitasi. Sebagai difasilitasi maksudnya apa? Manggisan ada di kelurahan. Oh, Ya. ada. KBU ada di kelurahan. Palmerah sudah berapa kali diminta, belum dikasih tempat sama sekali sampai saat ini. Sama siapa yang Tetap tidak kita- kasih tempat? Siapa? Yang berhak mengasih tempat itu tidak tempat siapa? Itu kan sebenarnya yang berkepentingan lah ya di kelurahan yang bisa memberikan wewenang Betul. untuk kita pakai tempat itu. Tapi kita ada 3 pilar ya. Itu yang kita pakai. Kalau 3 pilar itu saya rasa bukan tempat, Bang. Itu Iya, hanya sebatas lokasi area perkumpulan orang-orang yang ingin bertemu aja. Iya. Kalau yang saya maksud adalah seperti contoh di kelurahan itu ada ruang yang namanya ruang LMK Tertutup. gitu loh. Ada ruang yang lain. Sedangkan FKDM ini kan plat mereka termasuk hampir sejajar dengan mereka gitu loh. Jadi ini apakah memang tidak ada mejanya di sana? Jadi gini, Ya. memang saya perlu Betul. mengatakan di sini Ya. momennya pas Betul. karena kita ada juga rapat tertutup yang perlu kita komunikasikan betul. tanpa ada yang dengar. Iya. Ya kan ini kan kita bilang termasuk tadi sedikit apa kata ini dengan Ya. Intel. Nah, sedangkan kita tidak mempunyai sarana tempat. Sejauh ini kalau mau ingin bertemu di mana? Ya paling kita ada di kelurahan kita minta pada saat Oh, itu, jadi tidak pada emergensi lah. tidak ada tempat, namun Tapi- pada saat menggunakannya itu dikasih Iya. tempat. Jadi gitu ya, Emergensi, iya. izin ya.
Tapi harapannya kan Setia. ingin mempunyai tempat. Betul. Oh, luar pemirsa ya, ini harus kita bisa sikapi, termasuk dari tingkat-tingkat atas FKDM yang di pusat mungkin ya. Iya. Harapannya bagaimana juga, contohnya di Kemangisan aja ada tempat, kok di Iya. Palmera tidak ada. Ini Iya. ini harus bisa diimbangi tentunya ya. Iya, iya. Kebanyakan kalau sudah ada tempat, biasanya kan berkumpul kan kita bisa Ditambah dekat gitu. Iya. kalau- Betul, paling tidak akan pertemuan ini ada rutinitas ya. Jadi selama ini pertemuan tetap ada, tapi Ada. ya. Itu seminggu sekali. Sekretariat sebulan RW 17 malam. sekali? Oh, berpindah-pindah jadinya. Iya. Iya, ini luar biasa bisa ya. Betul. Semakin seru obrolan kita akan berlanjut lagi. Pemirsa, ikuti terus perjalanan kami hanya di PAL TV. Mantap. Baik pemirsa, tentunya hampir 1 jam kita berbincang-bincang, berdialog bersama FKDM tingkat Kelurahan Palmera. Sebelum kita akhiri acara ini, mungkin ada harapan-harapan ataupun juga maksudnya saran-saran untuk masyarakat di tingkat Kelurahan Palmera ini, mungkin bisa diwakili oleh siapa? Ya, saya gini aja pertama, kebetulan kita masa bakti kita sampai bulan Desember ini, rekrutmen untuk ke depan memang sudah mulai ya pada sedikit padat inilah, sangat kompetitif ya. Iya. Karena sekarang ini banyak dari elemen lain udah mau Betul. menjadi FKDM. Tapi siogianya kalau pesan saya, artinya yang selama 5 tahun ini mengembang ilmu ya di FKDM tanpa pamit dan sedikit banyak dia udah punya modal pengalaman. Tapi kalau rekrut dengan orang baru, notabene-nya memang walaupun pendidikannya cukup mumpuni, tapi kan pengalaman dia juga belum. Betul. Jangan sampai nih teman-teman FKDM di tingkat kelurahan habis orang baru semua, berarti dari nol lagi. Oh gitu. Ya, saya harapkan tetap masih berjalan yang Dengan posisi yang lama, ya, namun dengan kinerja yang baru. Iya, Itu ya. iya. Harapan ke situ aja ya. Iya. Terus harapan ke depan lagi bagaimana mempunyai satu ruangan tentunya, Bang. betul. Jadi saya harapkan nanti mungkin pimpinan tingkat Betul. kelurahan Iya, sendiri iya. lebih menyadari Betul. bagaimana urgennya pentingnya nih Betul. ruangan untuk sebagai anggota FKDM yang notabene-nya memang kita perlu pertemuan-pertemuan tiap minggu, Betul. bulan. Nah, setiap hari ini kita kayak orang kehilangan induk, kemana aja? Iya. Ya, Ngayapnya aja kemana ngayap, ngayap, ya. ya. Entah apa di mama kan, nah disinilah Iya. peranan FKDM Kelurahan Palmera dengan biaya yang kita Iya. katakan tadi ada dana taktis, itu Iya. kepedulian kita potong tiap bulan tuh buat dana taktis. Iya. Apapun yang kita perlukan, kos untuk kumpul, minum, dan itu dari swadaya kita, uang kas kita. Jadi kepedulian di masing-masing daripada kepengurusan FKDM Iya. yang tingkat kelurahan ya. Betul. Jadi tidak dari pemerintahan pusat itu kan? Bukan, Tidak ada. dari kita ke kita aja Wah, untuk luar biasa. operasional kita. Betul. Ada yang ditambahkan harapannya, Bang? Mungkin ke depannya? Hah? Abang, mungkin Bu Nurlela ada harapan, Abang? Ini saya Iya. intinya kita bekerja itu bukan karena uang tadi. Betul. Memang niat kita memang senang bekerja di sosial. Betul. Nah akhirnya di akhir cerita ada honor ya. Iya, operasional. Ada operasional yang menunjang kita, ya bersyukurlah. Tadinya Iya. kita intinya kita masuk FKD ini bukan karena mengejar uang, Ya. tapi alhamdulillah Kepedulian sosial untuk di iya, lingkungan dari hati masyarakat. kita lah Betul ya. untuk mengabdi ke Betul. masyarakat. Ya. Tapi diakhiri dengan adanya operasional ini Ya, yang kita alhamdulillah. bersyukur. Tapi itu pun uang operasional itu tidak digunakan untuk kita semata-mata untuk kita keperluan kita. Betul. Tapi Kembali lagi kepada kembali masyarakat. lagi ke Betul ya. organisasi kita, ke keperluan kita. Kalau seandainya ada pertemuan dan lain sebagainya, contohlah baju ini dan lain sebagainya, ini adalah kita sendiri gitu kan gitu. Kemandirian untuk siap. pembelian tersebut itu dari masing-masing Itu kepedulian ya tentunya. kepedulian kita gitu kan gitu. Luar biasa. Jadi kita memang benar-benar dari hati lah untuk mengabdi ke masyarakat dengan cara seperti ini, ya seperti itu. Luar biasa. Ada yang ditambahin Bu Nurlela? Saya berharap kalau bisa Ya. anggota FKDM itu per RW seperti LMK. Betul. Supaya nanti deteksi dininya lebih kena Oh. biar FKDM sama Pak RT. Betul. Jadi Sama penambahan Pak RW. ya, penambahan anggota di Mudah-mudahan- masing-masing. mudah-mudahan. Disamaratakan seperti LMK ya. Ya. Jadi satu RW, satu FKDM Sama anggotanya. FKDM. Ini Lebih perlu ya, dekat perlu. lagi. Perlu jadi Dekat menjadi lagi catatan sama ya. pemerintah, Supaya nanti bagaimana kinerja ini lebih akurat lagi Iya, tentunya. iya. Tambahan lagi mungkin, Bang? Ya, satu lagi mungkin kita harapkan kepada Wanhat, pemerintah khususnya, agar para anggota FKDM yang ada ini
diberikan tambahan pelatihan seperti tahun-tahun yang lalu mungkin. Itu seperti pertemuan di wali kota kita diberikan pelatihan gitu loh. Jadi penguatan pelatihan tentang kepengurusan daripada FKDM ya jadi mungkin kita, ya. Wow, memang inilah luar biasa pemirsa FKDM di tingkat Kelurahan Palmera yang tugas fungsinya ini, walaupun memang saat ini terdengar suara bahwa sudah ada honor, orang kadang-kadang harus banyak yang apa sih fungsinya pakai ada honor ini, ternyata memang harus perlu. Dan kalau bicara dengan honor ini semata-mata bukan tujuan daripada kepengurusan FKDM, memang terbangun daripada ketokohan dan kepedulian di lingkungan di masyarakat Kelurahan Palmera tentunya Bang ya. Baik ya, ada sedikit tambahan lagi nggak? Cukup? Pas. Baik, kita tutup mungkin ya pemirsa, kita tutup episode 6 ini bersama FKDM tingkat Kelurahan Palmera, Jakarta Barat. FKDM Jaya. Pal TV. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.